Pada suatu hari, semua orang di kota Tokyo terinfeksi sebuah virus mematikan yang menyebabkan semua orang mati kecuali anak-anak yang berumur 13 tahun ke bawah. Di saat itu juga datang ras vampir menyelamatkan mereka, lalu membawa mereka ke kerajaan vampir. Namun kenyataannya, anak-anak dijadikan layaknya hewan ternak yang diambil darahnya setiap hari untuk dikonsumsi oleh mereka. 4 tahun berlalu semenjak insiden di Tokyo. Cerita berfokus pada anak yang bernama Yuichiro Hyakuya dan Mikaela Hyakuya. Mereka dulunya adalah anak yatim piatu yang dibesarkan di sebuah panti asuhan. Mika yang memiliki darah yang lezat selalu diundang ke acara para bangsawan. Karena Mika adalah anak yang cerdas, dia selalu memanfaatkan hal itu untuk membuat rencana kabur dari kerajaan vampir. Suatu hari, Mika berhasil mencuri peta kerajaan vampir dan sebuah pistol dari salah satu bangsawan. Kemudian, Mika dan anak-anak lainnya kabur dari kerajaan. Namun, sesaat mereka akan keluar dari gerbang, ternyata salah satu bangsawan vampir telah menunggu mereka, yang bernama Ferid Bahtori. Ternyata dia telah mengetahui kalau peta dan pistolnya sudah dicuri oleh Mika. Anak-anak kemudian segera berlari. Namun karena vampir memiliki kekuatan yang sangat kuat, dirinya dengan mudah membunuh anak-anak hanya dalam kedipan mata. Melihat anak-anak yang mati, Yu dan Mika melawan Ferid dan berhasil membunuhnya dengan senjata yang dicuri oleh Mika. Namun sayangnya, Mika terluka parah karena serangan dari Ferid. Mika yang tahu kalau dirinya tidak akan selamat lalu menyuruh Yui untuk pergi sendirian agar pengorbanan anak-anak yang lainnya tidak sia-sia. Dengan berat hati, Yu berlari keluar kerajaan sendirian. Sesampai di luar, dirinya bertemu dengan Guren Ichinose. Dia adalah seorang letnan kolonel pemburu iblis. Guren mengatakan kalau umat manusia telah punah, namun ada sedikit manusia yang berhasil bertahan hidup. Karena penyebab kepunahan juga banyak monster yang muncul, mereka disebut 4 penunggang kuda. Guren pun membawa Yui untuk dijadikan seorang prajurit pemburu iblis agar dirinya bisa membalaskan dendamnya pada ras vampir. 4 tahun kembali berlalu. Manusia membuat dinding agar para monster dan ras vampir tidak bisa masuk area mereka. Yu sekarang bersekolah di sekolah anak-anak sipil yang diawasi oleh Shinoa atas perintah Guren. Kenapa Yu diawasi? Karena Yu adalah seorang introvert dan keras kepala. Selama 4 tahun dia tidak memiliki teman dan terus melakukan semua hal sendirian. Suatu ketika terjadi penyerangan di sekolah. Yu yang mengetahuinya langsung pergi ke sana. Dia akan membuktikan kalau dirinya sudah cukup kuat untuk membunuh ras vampir. Yu kemudian mengambil sebuah pedang lalu menuju posisi si vampir. Setelah sampai, dia langsung menyerang si vampir dan berhasil memotong lengannya. Namun vampir itu beregenerasi dan menyatukan lengannya kembali. Pada saat itu juga datang Yoichi membantu Yu bertarung. Pada akhirnya Yu dan si vampir terjatuh dari gedung sekolah. Yu pun menusuk vampir dengan pedangnya. Namun itu tidak dapat membunuh vampir karena vampir hanya dapat dibunuh oleh senjata yang sudah memiliki kontrak dengan iblis yang disebut mustika pengutuk. Tak lama kemudian datang Guren lalu membunuh si iblis. Karena melihat keberanian Yu dan Yuichi, Guren akhirnya memutuskan untuk menjadikan mereka pasukan pemburu iblis. Tapi mereka tetap harus belajar dan akan terus dibimbing oleh Shinoa. Beberapa hari kemudian, Shinoa menunjukkan senjata yang bernama Shikama Doji. Senjata inilah yang dapat bisa membunuh bangsa iblis. Suatu ketika, teman kelas mereka masuk ke area terlarang yang berada di bawah sekolah. Jika ada orang masuk ke sana, mereka akan dirasuki oleh iblis. Kemudian Shinoa, Yu, dan Yuichi pun mencarinya ke area terlarang. Shinoa pun kemudian menjelaskan kalau tempat ini adalah tempat latihan bagi pemburu iblis. Dan sebenarnya, kalau sekolah ini adalah eksperimen manusia berskala besar. Kemudian mereka menemukan Yuji yang sudah dirasuki oleh iblis, yang belum menjalin kontrak dengan siapapun. Yu yang melihatnya, kemudian merebut pedang yang dipegang Yuji. Seketika, Yu berhalusinasi berada di kerajaan vampir, di mana semua keluarganya masih hidup. Namun, Yu yang menyadarinya kalau itu adalah hasutan iblis berhasil sadarkan diri. Namun dia belum bisa menjalin kontrak dengan iblis. Kemudian ke kerajaan vampir.
Mika ternyata masih hidup. Dia mengingat masa lalunya dan menyesalkan dirinya yang tergesa-gesa membuat rencana untuk kabur dari kerajaan vampir. Lalu diperlihatkan kejadian saat Yu sudah melarikan diri dari kerajaan vampir. Ternyata Fred belum mati. Dia hanya berpura-pura mati agar Yu bisa kabur. Sedangkan Mika yang hampir sekarat, dia diberi penawaran untuk hidup abadi menjadi vampir. Tapi Mika memilih untuk mati daripada harus menjadi vampir. Tapi Krull memaksa Mika, dan pada akhirnya Mika menjadi seorang vampir. Kembali ke Yu dan Yuichiro. Akhirnya mereka berdua masuk ke sekolah pemburu iblis. Untuk Shinoa, dia sudah menjadi unit pemburu iblis, namun karena perintah dari Guren, dia kembali menjadi siswa kembali. Dari situlah, Yu bertemu dengan teman baru yang bernama Kimizuki. Setiap waktunya mereka selalu bertengkar karena mereka sama-sama keras kepala. Lalu diceritakan kalau Kimizuki memiliki adik yang sedang sakit yang bernama Mirai. Karena tidak memiliki uang, Kimizuki berniat menjadi pemburu iblis agar adiknya bisa dirawat di rumah sakit yang lebih baik. Kembali ke kerajaan vampir. Mereka sedang membicarakan bahwa manusia membuat sebuah organisasi yang bernama Pemburu Iblis. Pada akhirnya, Cruel Tempest menyatakan perang pada umat manusia. Mika yang mendengarnya kemudian berjanji akan menyelamatkan Yu. Ras vampir kemudian bersiap untuk menyerang Tokyo. 2 minggu telah berlalu. Pada jam pelajaran, lagi-lagi Yu dan Kimizuki bertengkar kembali. Kebetulan Guren melihat mereka. Guren kemudian melepaskan aura iblis dari pedangnya dan mengatakan kalau para murid harus bertahan selama beberapa menit agar bisa lolos ke ujian final. Satu persatu, murid kehilangan kesadarannya sehingga tersisa 4 murid yaitu Yu, Yuichi, Shinoa, dan Kimizuki. Mereka berempat kemudian melanjutkan ke ujian akhir. Sesampai di tempat ujian, Guren menjelaskan kalau senjata yang ada di sana adalah senjata yang sama dengan Guren, yaitu seri kelas hitam. Ujiannya cukup sederhana. Mereka harus berhasil menjalin kontrak dengan iblis yang ada di dalam senjata. Dan jika gagal, mereka akan dirasuki oleh iblis dan menyerang siapa saja yang ada di dekatnya. Kemungkinan terburuknya mereka akan mati. Ujian pun dimulai. Yu lalu menarik salah satu pedang dan tiba-tiba Yu bertemu dengan Mika saat mereka masih di dalam panti asuhan. Karena Yu sudah tahu kalau itu hanyalah hasutan iblis, Yu dengan mudah mematahkan hasutan iblis. Lalu iblis itu bertanya kenapa dan mengapa dirinya ingin memiliki kekuatannya. Yu pun menjawab kalau dirinya ingin membalaskan dendam kepada ras vampir karena telah membunuh semua keluarganya. Iblis itu pun kemudian menguji Yu kembali dan akhirnya iblis itu tertarik padanya lalu menjalin kontrak dengan Yu. Nama iblis itu adalah Asura Maru. Dia mengatakan kalau 10% tubuh Yu bukan lagi manusia. Yu pun kembali sadar. Ternyata sebelum Yu sadar, Kimizuki telah terlebih dahulu menyelesaikan kontrak dengan iblis. Namun Yuichiro masih belum sadarkan diri. Kemudian iblis pun merasuki Yuichiro dan menyerang semua orang. Guren pun memerintahkan agar membunuh Yuichi sebagai tugas pertama mereka. Tentunya mereka menolak perintah itu, lalu berusaha menyadarkan Yuichi. Setelah mendengar perkataan Yu, Yuichi pun sadarkan diri. Dia sangat menyesal telah menyerang mereka. Esoknya mereka memulai misi. Guren pun mengenalkan anggota baru yang bernama Mitsuba Sanyu. Tantangan apa yang akan dihadapi oleh Yu dan kawan-kawan? Tunggu saja Owari no Seraph part kedua. Gue Vicky, sampai jumpa di video selanjutnya.